Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini gue bakal bahas motor MP Mono yang diubah menjadi CRF ya. Jadi langsung aja, motor ini itu punya salah satu customer. Dia beli motor via TikTok ya, via TikTok yang CRF MP Mono di daerah Jawa sana lah pokoknya. Nah, dia beli di harga kurang lebih yang 16 atau 17 juta gitu ini. Ya 17 juta lah taruh ya. 17 juta apakah worth it atau enggak? Kita bakal coba spill motor seharga 17 juta ini yang dibeli dari TikTok dengan basic mesinnya MP Mono. Oke, pertama-tama kita bahas dari masalah harga ya. Motor ini dibeli dengan harga 17 juta rupiah, itu belum termasuk dengan ongkir ya. Ongkirnya kurang lebih 500an apa ya, ya taruhlah 1 juta, jadi 18 juta sudah termasuk ongkir. Kalau kita bandingkan dengan CRF asli ya, CRF beneran CRF secondnya itu di harga 22 ya, 22 juta untuk saat ini ya, 22 sampai 25 juta tergantung kondisi. Itu sudah dapat yang beneran CRF ya, beneran CRF. Sebenarnya kalau untuk mesin ya, CRF, MP Mono, Verza itu sama aja kalau menurut gua pribadi. Yang beda kan cuma di lift knock as. Sedangkan kalau kita bore up motor ini ya otomatis knock as ya kita sesuaikan gitu. Kayak contohnya ini motor udah kita bore up, yang pasti noken asli kita ganti. Jadi kalau untuk masalah harga itu perbedaan kurang lebih 5 juta sampai 8 juta antara CRF rakitan MP Mono ini dengan CRF asli yang second. Itu masalah harga. Yang kedua masalah tampilan. Kalau tampilan menurut gua sih keren ya, keren bener asli. Warnanya, terus apalagi yang jari-jari gini dibikin surex ya, Supermoto Herex. Ini gue demen banget model kayak gini. Dia juga ada yang roda trail yang belakangnya 17 depannya 18 ringnya ya, tapi gue lebih demen kayak gini. Tampilan sih oke ya, cuman dia ada beberapa yang menurut gua minus ya. Yang pertama itu knalpotnya ini suaranya ya oke lah, cuman ukurannya kecil banget nih. Tuh, kecil gitu, kayak jadi nggak padat gitu. Kalau dia diameternya besar aja lebih besar, wah gagah banget nih. Tuh yang pertama knalpot. Yang kedua untuk bagian apa dulu ya enaknya ya, nih ini dulu nih, cover bawahnya nih. Ini cover bawahnya udah rapi ya, sepintas. Tapi ketika kita turunin mesin kemarin terdapat minus lah kalau menurut gua. Soalnya apa nih, kalau kita perhatiin dia nih ngiketnya pakai talitis nih. Ini talitis nih, jadi dia nggak pakai baut, jadi cuma narik pakai talitis. Artinya kalau talitis ini putus ya udah kita ganti talitis yang baru ya. Offset downnya masih oke. Lampunya nih sepintas emang lampunya keren, pakai daymaker. Tapi ini sama sekali bahaya kalau menurut gua kalau buat orang yang motoran malam, karena nggak terang, asli udah nggak terang. Entah gua biasa pakai bilet ya, jadi pakai lampu ini nggak terang banget ya. Jadi untuk tampilan oke, lampu udah bagus, tapi fungsionalnya minus kalau menurut gua. Knalpot suara udah bagus, tapi tampilannya minus karena kurang gede. Terus cover bawah bagus, cuman yang minusnya pakai talitis. Terus yang selanjutnya bak kopling nih. Kemarin kan kita turunin mesinnya, ternyata pengecatan bak kopling ini itu
nggak turun. Ya dari mana gua nggak turun, maksudnya nggak dilepas nih, set dicet, nggak begitu. Dia ditemplokin mesin, ditutupin nih bagian sininya, udah disemprot tuh, kelihatan tuh baut-bautnya kena cat juga nih. Pas kemarin dibongkar, jadi ngelotok di sini. Ya, terus nih di sebelah di bagian sininya nih nggak ketutupan nih. Ini masih hitam nih, kena cat, kena semprot, jadi dia ketutupannya sampai sini doang nih. Ke bawahnya itu kena semprot hitam, bagian crankcase bawah tuh kesemprot warna hitam. Jadi ya itulah minus selanjutnya menurut gua. Nih belum apa-apa udah begini ya. Ya karena emang nggak turun gitu kan, bagian bak koplingnya jadi dicat gantung, nggak dilepas dulu. Itu ya tampilan oke, secara detail kurang menurut gua di bagian sini. Selanjutnya kita ke bagian tangki oke lah. Tangki oke banget menurut gue ya, dibukanya gampang banget. Jadi ya buat tangki oke banget lah, tampilannya gue demen kayak gitu tuh. Jadi full black pasti tutup. Selanjutnya di bagian speedometer nih minus menurut gue nih. Speedometer ini minus banget. Bentar gue ambil kuncinya dulu. Nih. Secara tampilan ini keren banget ya. Di atas ini ada untuk RPM, ini untuk speedometernya berapa kilometer per jam, dan di bagian sini ada odometer, dan ini untuk apa nih, aki nih 8 volt sampai 16 volt. Di sini nggak ada takaran bensin sama sekali, nggak ada takaran bensin. Jadi awalnya nih gue pikir 3 batang ini nih itu takaran bensin, awalnya gue kira, ternyata enggak, tiba-tiba bensinnya habis ya. Jadi ya yang hidup cuman RPM doang, kilometer nggak hidup. Ini kilometer nggak hidup, otomatis ya odonya juga nggak jalan. Nah ini lampu senya masih nyala, ada logonya di situ, dia nggak kedip karena dia pakai yang running modelnya. Dia pakai model running. Terus untuk cover speedonya plat potong ya. Potongannya kalau menurut gua kurang rapi, cuman ya nggak terlalu masalah karena nggak kelihatan di sini kan. Ya, potong-potongannya. Terus kuncinya aneh nih. Kuncinya kecil banget. Ini kunci tangki, ini kunci kontak. Jadi minus banget motor ini nggak bisa dikunci stang ya. Motor nggak bisa dikunci stang. Jadi kalau kita mau kemana-mana dan mau nih motor tetap aman, gue selalu bawa kunci ini nih, gembok. Selalu, kalau nggak bagian gear belakang, kalau nggak cakram depan yang gue gembok. Gitu. Kenapa ya? Karena nggak ada kunci stang, bos. Ini gampang banget, ini motor laki ini kebuka semua tuh, tinggal dipotong kabel kontaknya, sambungin, hidup motor. Ya. Dan kita harus sediain kunci banget nih, gembok. Dan gemboknya jangan gembok yang sembarangan, pakai gembok yang bagus kalian gitu, supaya apa ya, aman motor gitu. Jadi masalah keamanan itu penting banget ya, karena kalau udah hilang ya udah, kita mau nyalain siapa gitu. Kalaupun ada CCTV ya belum tentu ketangkap kan gitu, kita ngambil pahitnya aja gitu ya. Terus selanjutnya setelah kita bahas masalah harga, tampilan udah oke lah ya. Overall tampilannya oke menurut gua. Ya walaupun minus tadi ya masih bisa dipoles-poles lah, masih gampang. Lampu sih yang paling utama tuh, lampu diganti gitu. Nah kalau bensin ya mau nggak mau kita setiap mau tahu nih bensinnya ada atau enggak ya kita buka tangki, karena ya nggak ada takaran bensin di speedometernya gitu. Nah selanjutnya soal mesin. Pas ini motor datang ya kan, gue cobain dulu nih motornya nih. Wah parah, motor cuman teriak doang nih dari knalpot sini nih. Tenaganya sama sekali nggak ada, di gas betot, tarikan nggak ada, teriak doang. Diurut kagak ada juga ya. Jauh lebih enak Mega Pro standar dibandingkan motor ini ya, padahal sama-sama standar ya. Kemungkinannya di mana nih? Kemungkinan ini knalpot nih. Buat mesin standar ini pipa kegedean menurut gua
pipanya kegedean. Standarnya Mega Pro tuh cuman pipa-pipa 24 nih ya. Ini sekitar 28 ini ya. Terus yang kedua, selain knalpot yang bikin gak ada tenaga nih motor, gearnya kegedean. Gear belakangnya gede, gear depannya kecil ya. Gear depannya itu pakai gear 14, belakangnya gede nih. Belakangnya berapa ya, ntar gue lihat dulu nih. Tuh 46T tuh, belakangnya 46, depannya 14. Gimana motor mau lari gitu kan. Aduh, parah nih motor, nggak ada tenaganya sama sekali nggak ada tenaganya ya. Di bawahnya teriak doang, di urutnya napasnya habis. Paling waktu pas standar top speed motor ini paling cuma 70 atau 80 kilo lah paling ya. Dan mungkin nggak lebih dari 80 kilo karena itu lemot banget nih motor asli. Nah akhirnya ya customer kita minta di bore up lah nih motor. Nah motor ini udah di bore up, tenaganya jauh lebih enak, jauh banget ya. Kita bore up di bagian pistonnya kita ganti menggunakan piston 66,5. Headnya kita porting, nokenas kita ganti, karbu kita ganti PE, terus spare clutch kita ganti, gearnya nih, gear depannya kita ganti. Jadi yang tadinya 46 14, depannya kita ganti 16. Ini jauh lebih enak ya. Bawah dapat, tengah, atas dapat semua ya. Kalau mau lebih nafas di atas panjang lagi, depannya kita ganti di 17 ya. Tapi di bawahnya takutnya agak lemot. Jadi cukup banget nih 46, depannya di 16. Udah enak banget nih motor. Udah waktu itu diminta bore up ya udah kita jadi begini. Budgetnya berapa? Di 3,5 juta ya. Dia sama perintilan 3,800.000. Dia standar ketinggian, pengen dipendekin lagi segala macem. Total 3,8 juta. Karbu baru kita kasih, noken AC baru, headnya head orinya kita porting, boring lamanya cabut, pasang boring diesel kita pakai. Boring diesel nih cakep udah. Semalam baru aja gua betot nih motor. Jadi berangkatnya Ryan, pulang udah ngarayan gua betot. Di kolong flyover Bogor tuh. Enak banget nih motor asli. Nah kalau udah jadi begini nih motor udah siap tempur nih ya. Motor udah siap tempur. Pas masih standarnya asli nggak enak banget ya. Jadi buat yang beli motor CRF-an nih, yang basic MP mono yang di TikTok itu, gua saranin kalian harus siapin budget lebih buat bore up mesinnya ya. Nggak cuma bore up mesin ya, gear-gearnya juga diganti karena nggak ada tenaganya banget ya. Bahkan sama beat bini gua pun gua masih lebih enak naik beat bini gua ketimbang CRF ini pas baru datang gitu ya. Nah sedangkan CRF standar yang turunan pabrik, kalau kalian beli second itu tenaganya udah oke sih, walaupun nggak seoke yang udah di bore up ini ya. Udah oke lah, udah lumayan banget dibandingkan motor ini pas baru datang ya. Cuman dia dengan nambahin 3,5 juta motornya udah enak banget, udah mantap banget lah pokoknya gitu. Jadi ya di total motor ini menghabiskan dana ya dari awal beli sampai ngebore up selesai itu di 20 jutaan, 20,500.000. Itu udah biaya motornya, ongkir dari Jawa ke Tangerang ya. Terus bore upnya yang tadi kita sebutin. Ini motor udah enak banget. Kita tinggal serahin motor ini ke customer kita ya, ke bos kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua spill dari motor CRF MP mono ala TikTok. Kalau ada mau nanya boleh lah, tulis aja di kolom komentar, nanti gua bantu jawab. Kalau untuk video gua ngetes mesinnya nggak ada sih, gua belum punya kamera ya. Gue pengen sih beli kamera yang di stang kayak gitu, jadi performanya kelihatan. Oke, terima kasih yang udah nonton. Kalau mau nanya tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe.